Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di perkuliahan semester genap ini dengan mata kuliah data mining. Untuk pertemuan pertama, saya biasanya selalu melakukan pengenalan diri maupun pengenalan silabus mata kuliah yang akan kita bahas. Pertama, saya perkenalkan diri. Nama saya Elvianti. Nama saya masih nama yang lama dan saya tidak ada niat untuk mengubahnya. Kemudian di sini ada nomor telepon atau nomor WA saya yang dapat teman-teman atau Bapak Ibu hubungi ketika nanti ada yang ingin dipertanyakan kepada saya. Boleh Bapak Ibu simpan dan boleh juga tidak. Kemudian saya lupa mencantumkan email saya. Di sini email saya sebutkan saja. elvote92@gmail.com, yaitu email saya ya. Jadi jika nanti ada tugas yang mengharuskan dikirim ke email, silakan Bapak Ibu kirim ke email tersebut. Untuk pengalaman pekerjaan saya, nah di sini selama saya hidup di dunia dan menjadi seorang yang dewasa, di sini saya sudah pernah bekerja di berbagai tempat dan berbagai bidang. Nah di sini di tahun 2015 ya, saya lulus kuliah itu di tahun 2015. Dan sebelum saya wisuda itu saya sudah bekerja di Stikes Harapan Ibu sebagai staf IT. Kemudian 2016 saya pindah di dinas PU. Kemudian saya bertahan cukup 1 tahun. Saya bertahan, kemudian saya pindah lagi di Pengadilan Agama sebagai staf IT. Sampai pada saat sekarang ini juga saya juga sebagai staf IT di Pengadilan Agama dan juga sebagai dosen di UNAMA. Oke, lanjut ke aturan perkuliahan. Ya, saya rasa setiap dosen memiliki aturan perkuliahan yang berbeda-beda. Ya. Sini yang dari saya. Yang pertama itu mahasiswa, mahasiswi, Bapak dan Ibu, kemudian teman-teman sekalian yang merasa mengikuti kegiatan belajar dan mengajar bersama saya, tatap mukanya itu minimal 75% dari total kehadiran. Artinya, ketika kehadiran Bapak, Ibu, teman-teman, adik-adik sekalian di bawah daripada 75%, maka terancam untuk tidak mengikuti UAS. Jadi, saya harapkan kepada teman-teman dan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, adik-adik sekalian, tolonglah absensinya itu dipenuhi ya. Kalau bisa buat alarm setiap ada saat jadwal pembelajaran, alarm absensinya itu diaktifkan. Biasanya kalau saya mengupload file absensi itu 1 jam setelah pembelajaran berlangsung ya, 1 jam setelah pembelajaran berlangsung itu sudah saya upload. Nah, jadi segeralah Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian untuk mengisi kehadirannya itu. Jangan sampai kelupaan itu, karena sangat mempengaruhi daripada penilaiannya. Walaupun tugas Bapak Ibu penuhi, kemudian UTS dipenuhi semua, tetapi kehadirannya di bawah 75%, mohon maaf ya, tetap tidak bisa mengikuti UAS. Artinya tidak ada nilainya ya. Tidak ada nilainya, nilai UASnya itu. Kemudian batas toleransi keterlambatan maksimal 15 menit ya. Jadi batas toleransi keterlambatan baik di perkuliahan tatap muka atau offline dan online itu tetap saya samakan. Artinya ada batas toleransi keterlambatan jika perkuliahan ini saya adakan melalui Zoom ya, Zoom meeting. Jadi ada kalanya nanti sewaktu-waktu saya meminta kepada Bapak dan Ibu, teman-teman, kemudian adik-adik sekalian untuk mengikuti Zoom meeting. Jadi perkuliahan dengan saya itu saya menggunakan 2 metode pembelajaran. Yang pertama ada nanti video berbentuk video yang saya bungkus dalam bentuk video, kemudian saya upload dalam YouTube seperti yang Bapak dan Ibu saksikan saat ini ya. Itu saya wajibkan kepada Bapak dan Ibu untuk menonton video tersebut, dengan catatan Bapak dan Ibu harus memberikan like ya, harus memberikan like sebagai bukti
bahwa Bapak dan Ibu telah menyaksikan video tersebut. Kemudian kasih komentar di kolom komentar YouTube tersebut dengan kata-kata hadir, ya, kata hadir, kalimat hadir, ya. Nah, jadi saya bisa memantau siapa saja yang menghadiri perkuliahan saya, ya, itu ketika saya menggunakan metode pembelajaran yang berbasis video, ya. Jadi kemudian ada saatnya saya meminta kepada Bapak dan Ibu untuk mengikuti perkuliahan secara Zoom meeting. Tetap harus mengikuti prosedur yang saya tentukan. Artinya ada video dan juga ada Zoom meeting. Kemudian mahasiswa yang tidak dapat mengikuti perkuliahan dikarenakan sesuatu hal yang diharuskan memberikan keterangan kepada dosen, ya. Jadi siapa tahu ada di antara Bapak dan Ibu nanti tidak dapat mengikuti perkuliahan dikarenakan sesuatu hal yang sangat penting, ya. Itu sifatnya yang sangat penting daripada perkuliahan, maka diharuskan memberi keterangan kepada dosen yang bersangkutan, ya. Kalau dosen yang bersangkutan dengan mata kuliah data mining ini berarti saya, ya. Jadi silakan teman-teman, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian untuk memberikan keterangan kepada saya bahwa apa alasannya Bapak dan Ibu tidak dapat mengikuti perkuliahan saya, itu, ya. Kemudian Bapak dan Ibu diwajibkan mencari referensi tambahan materi perkuliahan, ya, selain yang saya sediakan. Jadi karena yang saya sampaikan di sini, ya, yang saya sampaikan atau dosen lain sampaikan itu kurang lebih hanya 40% dari 100%. Artinya lebih banyak kalian belajar di luar, ya. Banyak kalian belajar di luar karena yang kita sampaikan di sini hanya tidak secara umum, ya, tapi khusus. Artinya ada beberapa yang tidak tersampaikan mungkin, ya. Silakan Bapak dan Ibu cari referensi yang lain, kemudian dipahami dan diresapi, ya, materi tersebut, itu. Kemudian untuk persentase penilaian, ya. Kemudian untuk persentase penilaian dan dari mata kuliah data mining ini, di sini ada UAS, UTS, tugas, dan kuis. Nah, poin yang terbesar di sini adalah tugas. Saya minta kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian untuk memenuhi setiap tugas yang saya berikan. Untuk UTS-nya di sini, UTS dan UAS-nya itu sama-sama 25%, cukup besar juga, ya, jika dibandingkan dengan kuis. Nah, kuisnya di sini 20%. Nah, kuisnya di sini 20%. Jadi dari keempat poin penilaian di sini, kenapa absensi tidak saya masukkan? Karena sudah saya data di aturan perkuliahan tersebut. Artinya sudah ada ketentuannya bahwa absensi itu di bawah 75% otomatis tidak lulus, ya. Jadi tidak saya masukkan ke dalam poin persentase penilaian, akan tetapi itu menjadi persentase penilaian pribadi saya. Itu, ya. Nah, dari keempat poin ini yang terbesar adalah tugas. Nah, tugas ini nanti ada macam-macam tugas. Ada tugas individu, tugas kelompok, maupun tugas akhir semester. Nah, itu silakan dipenuhi, ya, Bapak Ibu, ya teman-teman, adik-adik sekalian. Jangan sampai ada yang ketinggalan satupun, ya. Jangan sampai ada yang ketinggalan, atau ada yang kececeran, atau ada yang kelupaan. Itu. Dan silakan diperhatikan rentang waktu yang saya berikan. Jadi setiap tugas itu rentang waktunya berbeda. Itu diperhatikan. Saya tidak pernah mengunci pengumpulan tugas, mengunci batas waktu pengumpulan tugas. Tetapi saya tahu yang terlambat siapa karena ada keterangannya, ya. Ada keterangannya di situ bahwa yang terlambat 1 detik saja terlambatannya sudah saya ketahui, ya. Jadi silakan perhatikan limit waktu yang saya berikan dalam pengumpulan tugas, UTS, kuis, dan UAS. Oke, sedikit saya jelaskan mengenai rencana pembelajaran semester genap ini dengan materi perkuliahan mata kuliah data mining. Capaian mata kuliah yang sini yang saya harapkan kepada teman-teman, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, bahwa setelah mempelajari mata kuliah ini, bapak-bapak dan ibu-ibu dapat menjelaskan definisi dari data mining. Jadi paling tidak dapat menjelaskan apa itu data mining, bagaimana proses dari data mining, seperti apa konsep-konsep yang terdapat di dalam data mining itu.
Kemudian capaian mata kuliah selanjutnya diharapkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dapat menjelaskan konsep dasar daripada proses KDD. Apa itu KDD? Knowledge Discovery in Database. Itu nanti kita akan bahas. Kemudian selanjutnya dapat menjelaskan konsep dasar dari komponen dari sistem data mining dan model data mining. Kemudian mahasiswa dapat menjelaskan konsep dasar pengertian dari dan contoh dari klasifikasi, asosiasi, kemudian ada clustering dan lain-lain. Nanti kita akan bahas satu persatu. Dan yang terakhir, dapat memecahkan kasus data mining yang nantinya yang saya berikan dapat memecahkan kasus data mining yang ada pada dunia bisnis atau industri. Jadi dari keenam capaian pembelajaran mata kuliah ini, saya harap nanti bapak-bapak dan ibu-ibu setelah mempelajari data mining ini dapat menguasai dari capaian mata kuliah yang ada 6 poin ini, ya. Kemudian deskripsi singkat dari mata kuliah data mining ini, di mana mata kuliah ini mempelajari ilmu dasar mengenai konsep data mining, kemudian konsep KDD, arsitektur data mining, serta fungsi dari data mining. Kemudian pustaka utama yang saya gunakan di sini ada 4 poin utama. Silakan Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian, boleh dicari ya pustaka ini, atau mau cari pustaka yang lain sebagai perbandingan ya, sebagai perbandingan. Silakan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian untuk mencari referensi-referensi yang lain yang dapat digunakan sebagai referensi pendukung selain pustaka yang saya sediakan di sini. Dan saya rasa untuk pengenalan kali ini saya rasa sampai di sini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.